Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali di One Senior KPP Mas 1. Dan semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat ya seluruh kawan pajak. Kesempatan kita kali ini akan membahas tentang NIK jadi NPWP harus bagaimana. Nah, oke, itu tema One Senior kita pada kesempatan kali ini. Saya kali ini masih didampingi oleh dua orang narasumber, abang-abang saya yang ganteng-ganteng. Yang pertama Bang Cibop, oke, dan yang kedua Pak Gosap. Oh iya. Oke, apa kabar semua abang saya? Sehat Mas Puja, sehat. Nah, sehat walafiat. Bang Cibop dan Pak Gosap. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang sangat viral, yang banyak ditanyakan juga oleh kawan-kawan pajak semua tentang NIK jadi NPWP dan apa yang harus dilakukan oleh kawan-kawan pajak semuanya. Ya. Nah, yang pertama kepada yang lebih senior ya Bang ya. Pak yang tua lah. Oh, bukan tua, senior. Oke ya. Ya. Nah, Pak Agus, Pak Gosap, bisa dijelaskan apa enggak Pak? Perubahan NIK menjadi NPWP ini apakah seterusnya atau cuma tematik aja atau cuma tahun aja gitu Pak? Sementara. Ya, sementara gitu. Jadi kawan pajak ya, perubahan NIK dari NPWP menjadi NIK ini akan seterusnya ya, jadi akan selamanya. Selamanya betul ya? Selamanya, akan selamanya, Pak Puja. Terus apa lagi nih ceritanya? Nah, itu ya nantang gitu ya. Cari penyakit. Nah, berarti namanya Bang Puja. Jadi nggak cuma tematik aja ya? Jadi ini selamanya. Kayak cintanya Abror ke Uni gitu ya, selamanya. Iya. Oke. Mainkan terus Bang. Oke. Setelah bagus kayak ini giliran Bang Cibop. Ya. Nah, mengapa sih wajib pajak itu perlu melakukan validasi atas NIK terhadap NPWP masing-masing secara mandiri? Oh, oke. Gitu. Ini kayaknya susah ya. Iyalah, aku tanya yang susah ke Abang. Jadi gini kawan pajak. Pertama-tama yang harus dipahami, penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP itu merupakan amanat dari undang-undang ya. Di Undang 7 2021 Undang-Undang HPP. Harmonisasi peraturan perpajakan. Karena itu mau tidak mau kita harus menggunakan. Betul. Nah, kalau dikaitkan ke pertanyaan yang tadi kenapa? Gimana? Mengapa perlu melakukan validasi? Nah, karena seperti kita ketahui bersama, NIK penggunaan NIK di IKTP ya. Nomor kependudukan di IKTP. Ya. Di database kita yang udah diupdate itu cuman atas IKTP yang dilakukan setelah ada KTP elektronik. IKTP. Sebelum itu data kita belum diupdate. Alasannya sederhana. Jadi karena belum makanya harus diupdate, diistilahkan di kita divalidasi kebenarannya. Karena dipadankan. Dulu soalnya nggak ada NIK, nggak ada nomor kependudukan, adanya nomor KTP dulu kan. Iya. Dulu kan pernah ikut kuis kan, kartu pos kuis nomor KTP gitu kan. Orang lama bagus. kelihatan dari ubannya. Ya, kurang lebih demikian kawan pajak. Nah, jelas kan wajib pajak kenapa wajib pajak itu perlu melakukan validasi atas NIK terhadap NPWP. Nah, selanjutnya ini pertanyaan yang paling sering masuk nih melalui DM IG ataupun melalui Facebook atau yang paling sering lewat telepon. Mengapa sih nggak DJP saja yang melakukan validasi atas NIK ke Dukcapil? Kenapa harus kenapa benar. Orang mau bayar aja disusahin ya. Nah, kenapa kok nggak langsung nggak otomatis DJP, gitu, nggak otomatis ya? Silakan jawab Pak. Jadi begini ya, Mas Puja sama kawan pajak semua. Jadi sebelumnya, jadi tadi sudah dijelaskan NIK menjadi pengganti NPWP. Ya, itu berlaku selamanya. Ya. Jadi jika wajib pajak diberi batas waktu sampai 31 Desember 2023 ya, untuk melakukan pemadanan tadi, validasi atau pemadanan tadi. Dikasih waktu sampai 31 Desember 2023. Jadi sama seperti yang dijelaskan oleh Bang Cibop tadi, dikatakan bahwa ini adalah amanat dari Undang-Undang HPP. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ya. Di situ kenapa di NIK menjadi NPWP menjadi NIK
Karena apa? Indonesia akan mengalami satu identitas. Ya, Diharapkan nanti single akan ada identified single number. Identifikasi number. Jadi satu SIN. identitas. Arahnya ke sana ya, arahnya ke sana. Kemudian pertanyaan tadi kenapa sih bukan DJP yang melakukan pemadanan? Ya. Gitu Nah, ya, kenapa jadi, tuh? Sebenarnya DJP sudah melakukan pemadanan ya kawan pajak. Tapi DJP tidak tinggal diam. DJP tetap melakukan pemadanan, tapi ditemukan bahwa masih ada beberapa hal ya yang masih perlu dilakukan pemadanan kepada para wajib pajak ini. Wajib pajak seperti apa yang perlu dilakukan pemadanan, kan begitu ya? Ya. Jadi pertama adalah ada beberapa data di dalam sistem kita itu belum padan dengan baik data di NPWP maupun data di NIK itu belum padan. Karena belum padan perlu dilakukan pemadanan. Kemudian DJP saat ini sebenarnya sudah ada 50 juta data NPWP yang sudah ada pemadanannya. Udah banyak juga ya? Udah banyak. Jadi DJP tidak tinggal diam. DJP tetap melakukan tugasnya, melakukan pemadanan. Buktinya ada sekitar 50 juta tadi data yang sudah selesai. Sudah selesai. Cuman masih ada lagi yang perlu dipadankan tadi, diantaranya yaitu bisa jadi kan alamat wajib pajak itu udah berubah. Nah itu. Salah satunya alamatnya udah berubah. Buronan mertua nih jangan-jangan. Waktu punya NPWP masih tinggal di rumah mertua. Nah, sekarang udah tinggal di rumah. Sekarang udah di rumah pribadi. mertuanya suruh ngontrak gitu. Itu perlu dipadankan. Jadi itu perlu dipadankan. Kemudian NPWP ada dua ya, yang belum valid, belum padan, sama yang sudah padan. Yang terutama ini yang belum padan, belum valid. Terutama apa? Nomor induk kependudukannya, namanya, alamat, terus tempat tanggal lahir, tempat lahir seseorang kan bisa sama. Nah, tanggal lahir bisa jadi beda. Oke. Ya. Jadi keempat hal ini yang krusial di dalam NIK ini harus dipadankan gitu loh, harus dipadankan. Itu Mas Puja. Jadi pertanyaan tadi sudah kenapa bukan DJP? DJP tetap bekerja. Tetap. Cuman kewalahan. Iya. Mantap kali jawaban Pak Agus ini. Pak Agus ini panjang dari mana ke mana. Aduh. Dari mana Apa ke kita mana? tutup aja Kang ya? Oke, selanjutnya ini pertanyaan juga yang keren nih dari wajib pajak ini. Jika kawan pajak nggak melakukan validasi atas NIK dan NPWP-nya, apakah NPWP masih dapat digunakan? Nah, jawab Bang Jimbo. Giliranku nih. Ya. Harus jawab ya? Enggak harus. Jadi oke, baik Mas Puja. Jadi gini kawan pajak. Apabila NPWP belum divalidasi NIK-nya tetap bisa digunakan, tapi cuman sampai tanggal seperti kata Pak Agus tadi sampai 31 Desember 2023. Oh, berapa bulan lagi ya? Iya, 10 bulan lagi. Setelah dari itu udah nggak bisa. Jadi masih ada kesempatan ini ya? Masih ada kesempatan harus nih. Kalau enggak ya ketinggalan kereta. Judulnya. Betul. Mumpung masih ada kesempatan. Jadi segeralah. Karena kalau tidak berarti tidak bisa digunakan, otomatis wajib kawan pajak tidak bisa melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Ya. Jadi diingat ya 31 Desember 2023 terakhir bisa digunakan. Oke. Nah, pertanyaan Ya, bagi Pak Gusap kali ini, bagaimana aturan jika wajib pajak tidak melakukan validasi NIK di DJP online? Apakah ada sanksi khusus? Nah, bisa dijelaskan lebih jauh Pak Gus. Kamu jangan terlalu panjang. Jangan terlalu panjang. Oke. Jadi kawan pajak, kami mengingatkan saja. Jadi kesempatan tadi dibuka sampai 31 Desember 2023 ya. Pertanyaan tadi, apakah ada sanksinya? Ya. Nggak usah bicara sanksi dulu, Mas Puja. Jadi gunakan dulu kesempatan wajib pajak. Ya. Kenapa? Karena tadi Indonesia akan menganut single identification number, satu identitas. Jadi begitu Semua kebutuhan. untuk semua kebutuhan. Artinya apa? Bukan hanya kebutuhan terkait dengan peraturan perpajakan saja. Bisa jadi nanti terkait dengan layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan
apalagi Di KUA juga Bang ya. Cari jodoh. layanan keagamaan, layanan kehidupan sosial. Nah, itu kaitannya nanti ke situ. Pakai satu number aja satu kan? aja. Satu aja. Jadi kalau satu number itu tidak, satu identitas itu tidak digunakan sebaik-baiknya, sanksinya udah jelas kok. Bisa kena dari mana-mana ya, bukan dari soal pajak doang betul. ya. Bisa jadi nantinya nggak bisa ke rumah sakit gitu ya. Ngapelin mertua nggak boleh. Tidak akan bisa dilayani sebaik-baiknya nanti oleh pemerintah. Iya. Gitu loh. Oke, kemungkinan besar nanti di KPP PMA 1 akan diadakan kelas pajak tersendiri ya tentang NIK dan NPWP. Biar lebih jelas lagi ya, tergali semuanya, jadi semua kawan pajak bisa ngerti secara detail. Kalau kita ini secara singkat aja kan. Betul. Nah, sangat lengkap juga penjelasan dari Pak Agus kali ini ya, tapi tidak terlalu panjang sepanjang tadi. Iya, enak panjang sih sebenarnya. Oke, saya kira kawan pajak semua bisa memahami ya berikut penjelasan dari Pak Agus tadi, diuraikan luar biasa oleh Pak Agus dan Bang Jibob tadi. Ya. Seperti itu kira-kira, Bang Jibob. Ada tambahan dari Bang Jibob? Oh ya, saya nambahin sedikit kawan pajak. Seiring dengan adanya kewajiban NIK menjadi NPWP ini, sering timbul pertanyaan, apakah setelah saya mempunyai NIK, otomatis saya mempunyai kewajiban di bidang perpajakan. Nah, perlu kami jelaskan ya, ini hasil diskusi dari Pak Agus dan Mas Puja. Tidak otomatis, Pak. NIK itu cuma sekedar angka nomor pengenal administrasi sifatnya, tidak menimbulkan kewajiban hukum. Kurang lebih begitu Mas Puja. Ya. Jadi kalau ada NIK belum tentu harus bayar pajak. Harus bayar pajak itu nanti ada ketentuan formal dan materialnya. Nanti bisa diikuti itu, bisa lebih jelas bisa di acara kelas pajaknya Bang ya. Seperti itu ya. Demikianlah bahasan kita dalam One Senior KPP PMA 1 tentang tema NIK jadi NPWP harus bagaimana? Kami segenap tim KPP PMA 1 mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita bisa memperbaiki seluruh kesalahan yang ada di One Senior KPP PMA 1 pada kesempatan kali ini. Pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.